Presiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis dengan sambutan diaspora Indonesia. Selain kunjungan negara, Prabowo juga akan melaksanakan Salat Idul Adha di Paris. Tiba di Paris, Prancis Selasa pagi, Presiden Prabowo Subianto langsung disambut ratusan WNI termasuk para mahasiswa. Pada kesempatan ini, Prabowo menyempatkan waktu berbincang singkat bersama para mahasiswa. Kunjungan Prabowo ke Prancis kali ini dalam rangka memenuhi undangan pemerintah Prancis yang sempat tertunda. Prabowo juga sekaligus akan melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Dirinya akan terlebih dahulu melaksanakan sholat Id di KBRI Prancis bersama warga negara Indonesia sebelum memulai rangkaian agenda kenegaraan. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terus dipadati para penumpang yang ingin memanfaatkan Lebaran di kampung halaman. Kepadatan juga terlihat di pelabuhan penyeberangan Gilimanuk dan Ketapang. Jelang Hari Raya Idul Adha, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai dipadati para penumpang domestik yang hendak melakukan perjalanan ke sejumlah daerah. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan jumlah penumpang mulai terjadi pada hari ini, meski kenaikan tidak terlalu signifikan. Jumlah pergerakan penumpang mencapai 114.000 atau naik 4% jika dibanding hari sebelumnya. Begitu juga dengan pergerakan pesawat mencapai 881 penerbangan, rute penerbangan favorit masih didominasi Bali, Medan, Makassar, Padang, dan Yogyakarta. Hingga Selasa siang, antrian panjang kendaraan terlihat di penyeberangan Gilimanuk Ketapang jelang libur Idul Adha. Kendaraan didominasi oleh kendaraan barang dan kendaraan pribadi. Kepadatan kendaraan terlihat memenuhi area parkir di dalam pelabuhan Gilimanuk. Kepadatan kendaraan di pelabuhan Gilimanuk juga dipengaruhi pemberlakuan surat izin berlayar online, sehingga memperlambat proses bongkar muat dan berdampak pada antrian kendaraan. Aparat kepolisian melakukan sejumlah rekayasa pengalihan arus lalu lintas dengan memasukkan kendaraan barang truk menuju dermaga LCM. Kepadatan arus lalu lintas dari Bali ke Pulau Jawa mulai mengalami lonjakan sejak Minggu sore. Libur panjang Hari Raya Idul Adha dimanfaatkan warga untuk merayakan Hari Raya Kurban di kampung halaman. Sementara itu, pemirsa, jutaan jamaah haji telah usai menunaikan wukuf. Seluruh jamaah bergerak menuju Muzdalifah. Mabit atau menginap di Muzdalifah merupakan salah satu rukun wajib dalam ibadah haji. Setiap jamaah wajib singgah di Muzdalifah usai wukuf di Arafah. Apabila rukun ini ditinggalkan, maka ibadah haji tidak sah dan jamaah wajib membayar dam atau denda. Mabit atau menginap di Muzdalifah dapat dilakukan dengan singgah meski sebentar selama bermalam di Muzdalifah. Jamaah diperbolehkan istirahat sebagai persiapan untuk melaksanakan jumrah. Meski demikian, pemirsa, jamaah dianjurkan memperbanyak amalan sunnah untuk menambah nilai ibadah. Saat puncak haji di Arafah, Jabal Rahman menjadi lokasi pilihan banyak jemaah untuk wukuf. Meski wukuf di mana saja di kawasan Arafah dianggap sah, banyak jemaah yang berupaya untuk wukuf di Jabal Rahmah karena dipercaya merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Jabal Rahmah memiliki arti bukit kasih sayang yang merupakan sebuah bukit yang berada di padang Arafah dan berjarak 20 km dari kota Mekah, Arab Saudi. Bukit ini berukuran kecil dengan tinggi 70 meter dan di puncaknya terdapat monumen berbentuk tugu putih. Jabal Rahmah mempunyai makna sejarah spiritual bagi umat Islam, utamanya terkait dengan kisah Nabi Adam dan Hawa. Bukit ini dianggap sebagai tempat pertemuan keduanya untuk pertama kali setelah diusir dari surga. Selain menjadi tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa, Jabal Rahmah juga memiliki keistimewaan tersendiri dalam sejarah Islam. Di antaranya, sebagai tempat turunnya wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad SAW, yang surat Al-Maidah ayat 3, serta menjadi tempat Rasulullah menyampaikan khutbah wada atau khutbah perpisahan sebelum beliau wafat.
Pada puncak haji, wukuf di Jabal Rahmah banyak dilakukan oleh jemaah haji di Padang Arafah. Banyak yang percaya Jabal Rahmah adalah tempat yang mustajab untuk berdoa dan memohon kepada Allah. Meski banyak yang berusaha wukuf di Jabal Rahmah, namun tidak ada hadis atau dalil yang secara khusus menyatakan keutamaan wukuf di Jabal Rahmah dibandingkan dengan tempat lain di Arafah. Wukuf di Mina pun di Arafah memiliki nilai ibadah yang sama. Pemirsa, sumur Zam-Zam yang berlokasi di Masjidil Haram, Mekah menjadi sumber air bagi jutaan jemaah haji. Setiap hari 700.000 liter air Zam-Zam dikonsumsi oleh jemaah haji. Setiap tahun selama musim haji, jutaan jemaah meminum air Zam-Zam, sebuah sumur di kompleks Masjidil Haram Mekah yang terus mengalir tanpa henti selama 4.000 tahun. Sumur Zam-Zam merupakan salah satu keajaiban, tanda kekuasaan ilahi sekaligus simbol kasih dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat Zam-Zam yang membuatnya menjadi sumber air yang sangat berbeda dengan air pada umumnya. Sumur Zam-Zam terletak sekitar 21 meter arah timur Ka'bah dengan kedalaman sekitar 31 meter di bawah area Mataf. Mataf adalah area yang digunakan jemaah untuk mengelilingi Ka'bah atau tawaf. Bagi Muslim, Zam-Zam adalah air yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat dan barakah dari kisah Siti Hajar dan bayi Ismail saat ditinggal berdakwah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain kejernihan dan kemurniannya, keberkahan Zam-Zam adalah manfaat terhadap kesehatan. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zam-Zam yang bening tanpa bau, sangat tinggi kandungan mineral dengan cita rasa khusus, terbukti dapat membantu proses penyembuhan atau healing. Zam-Zam juga higienis, bebas dari kontaminasi biologis termasuk algai. Dan di musim haji sekitar 700.000 liter air Zam-Zam dikonsumsi jemaah haji setiap hari. Sekitar 1,8 juta jemaah haji dari berbagai belahan dunia berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf. Beginilah pemirsa suasana di Padang Arafah pada Selasa waktu setempat yang dipenuhi lautan jemaah berbalut kain ihram. Jutaan umat Islam berkumpul di kawasan suci ini untuk melaksanakan wukuf, ritual yang menjadi inti dari rangkaian ibadah haji. Hari Arafah sendiri jatuh pada hari ke-9 bulan Zulhijjah atau sehari sebelum Hari Raya Idul Adha. Selama wukuf, jamaah memperbanyak doa, zikir, dan membaca Al-Quran. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyumbangkan sapi jenis Simmental Cross dengan berat 1,3 ton ke Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Selain Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menyumbangkan sapi seberat 1,1 ton. Diangkut menggunakan truk, 2 ekor sapi berukuran besar tiba di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Sapi jenis Simmental Cross seberat 1,3 ton yang diberi nama Si Loreng ini merupakan sumbangan kurban Presiden Prabowo Subianto. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyumbang sapi dengan jenis yang sama, seberat 1,1 ton. Penyerahan hewan kurban Presiden dan Wakil Presiden diterima langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Hewan kurban ini akan disembelih hari Kamis lusa, dan dagingnya akan disalurkan melalui yayasan dan pesantren yang sudah terdaftar di Masjid Istiqlal sebagai penerima daging kurban. Momen perayaan Idul Adha diharapkan dapat membawa berkah bagi masyarakat yang menerima daging kurban. Pemirsa, sapi Presiden Prabowo mengamuk dan seruduk anak kecil usai diturunkan dari mobil di halaman Masjid Al-Akbar Surabaya. Beruntung sang anak tidak mengalami luka serius. Sapi jumbo berbobot 1 ton lebih milik Presiden Prabowo ini mengamuk dan berlarian usai diturunkan dari mobil. Sapi pun menyeruduk anak kecil dan kakeknya yang sedang duduk di halaman Masjid Al-Akbar Surabaya. Beruntung anak kecil tersebut hanya mengalami lecet di bagian kaki.
Sapi tersebut akhirnya bisa dikendalikan petugas dan dibawa ke kandang. Berontaknya sapi jenis Opgole ini diduga karena kelelahan usai perjalanan jauh dari Lamongan, Jawa Timur. Bobotnya 1,1 ton, jenisnya adalah peranaan ongole. Ini adalah kurban di tahun kedua Presiden Prabowo. Mudah-mudahan kurban ini membawa berkah, kemanfaatan untuk umat, terutama jamaah Masjid Al-Akbar Surabaya. Sapi milik Presiden Prabowo tersebut akan disembelih bersama sapi milik Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawangsa. Daging sapi tersebut akan diberikan kepada masyarakat di sekitar Masjid Al-Akbar Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Panitia Masjid Al-Azhar Jakarta Selatan hari ini langsung menggelar pemotongan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Selanjutnya panitia akan membagikan daging hewan kurban kepada yang berhak. Pemotongan hewan kurban baik sapi maupun kambing di Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan berlangsung sejak pagi atau usai dilaksanakannya sholat Idul Adha. Hewan-hewan kurban ini telah melalui pemeriksaan kesehatan yang dilengkapi surat keterangan bebas penyakit. Di antara hewan kurban ini juga merupakan sumbangan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk para tokoh yang berdomisili di sekitar wilayah Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Selanjutnya daging hewan kurban akan disalurkan kepada yang berhak, baik langsung kepada masyarakat maupun yayasan. Selain itu, panitia kurban juga telah menyiapkan sistem pembuangan limbah dengan lubang berisi cairan pengurai agar tidak menimbulkan bau dan menjaga kebersihan area.